bicara tentang kebahagiaan itu dan kebaikan, memang pembicaraan yang selalu menarik untuk dibahas. Dan di dalam etika, kajian tentang kebaikan dan kebahagiaan itu menimbulkan banyak perdebatan. Misalnya ketika kita bicara tentang kebahagiaan dalam konsep filsafat, kebahagiaan dalam Islam, itu berbeda, ya. Ada kemiripan tapi tidak sama. Filsafat tadi sudah kalian singgung, eudaimonia, teori yang digagas oleh Aristo, bahwa kebahagiaan itu tujuan dari atau keutamaan hidup yang ingin diraih oleh manusia, hidup yang berkualitas. Tetapi persepsi orang tentang kebahagiaan itu berbeda-beda. Tadi ada kan banyak pertanyaan kalian itu. Kebahagiaan itu apa sih sungguhnya gitu? Apakah kebahagiaan itu baru kita definisikan setelah kita mengalaminya? Makanya tadi saya tanyakan, Anda nggak bisa bicara kebahagiaan, wah Anda sendiri belum pernah merasa bahagia gitu. Walaupun saya bercanda, sebenarnya kita harus memahami itu. Ya, saya bahagia. Apa parameter bahwa saya bahagia itu? Sehingga dalam teori kebahagiaan itu, bahagia itu sebuah konsep, ya, sebuah konsep di mana kita harus memahami berdasarkan persepsi orang yang membuat konsep itu sendiri. Kalian boleh setuju, boleh tidak dengan teori kebahagiaan Aristoteles, atau kalian setuju dengan teori kebahagiaan Ibnu Miskawai yang dia sebut dengan as-sa'adah, ya. Jadi dari satu sisi kalian harus pahami persepsi, definisi, ya, konsepsi tentang bahagia itu satu sama lain itu tidaklah sama. Nah, kita diajarkan di dalam filsafat kebahagiaan itu seperti apa. Nah, ini ya. Coba saya jelaskan pertama dulu. Kebahagiaan, ya, itu kalau dalam teorinya, ya, ketika seseorang mengalami emosi, ya, positif, puas, dan hilangnya emosi negatif seperti kecemasan. Jadi kebahagiaan itu ketika seorang mengalami emosi positif. Jadi emosi itu bukan marah, ya, emosi itu rasa, ya. Rasa positif dalam diri kalian, trennya itu positif. Sebenarnya kalian sedang bahagia ya. Saya hari ini nggak tahu ya, bangun tidur kok badan saya enak, terus hati saya nyaman. Itu emosi positif itu. Dan kalian mensyukuri itu semua sambil kalian duduk dari tempat tidur, ya, ngulet gitu kan, enak sekali. Itu sudah bisa dikatakan kebahagiaan. Kado dalam pengertian seperti ini. Yang beda itu adalah parameter yang digunakan oleh masing-masing orang terhadap kebahagiaan itu beda. Tapi saya ketika ditujukan kepada saya, Pak Taufik nih, kalau Pak Taufik nikah kira-kira bahagia nggak? Kalau saya nggak nikah, saya tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan hanya untuk diri saya, tapi ketika saya membagi kebahagiaan itu untuk orang saya cintai. Saya sedang tidak menyindir jomblo, ya. Saya tidak. Tapi bagi saya, kalau kita memahami, ketika kita emosi kita positif, puas, hilangnya emosi negatif, kecemasan, kesedihan, ya, itu kita bahagia. Ini dalam pengertiannya seperti itu. Kalian suka atau tidak, believe or not, itu terserah, tidak ada masalah itu, ya. Ini teori. Kita tidak mendiskusikan kesepakatan, tetapi pengertiannya dalam etika. Lalu apa aspek kebahagiaan? Ketika tadi kalian nanya bentuk kebahagiaan itu seperti apa? Kalau kebahagiaan itu bersifat abstrak itu benar. Makanya Plato mengatakan kebahagiaan itu ada dalam rohani, kan?
Jadi hati senang itu bisa menunjukkan seseorang itu bahagia, ya. Kemudian pikirannya positif, ya. Kemudian sama orang itu enak saja gitu ya. Tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan tidak suka, sehingga yang ada itu adalah perasaan-perasaan yang sifatnya rohani, ya. Jadi jangan kalian menganggap bahwa orang yang paling kaya itu hidupnya bahagia, itu belum tentu kalau kita menggunakan pendekatan Plato. Tetapi kita bisa mengatakan seorang sufi yang hidup dalam kesederhanaan, yang menemukan kebahagiaan. Bagaimana Al-Ghazali menemukan kebahagiaan ketika ia menemukan tasawuf sebagai way of life-nya dia. Kalau kita kan selalu, saya akan bahagia kalau saya punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya pekerjaan bagus, ya, punya teman-teman yang banyak yang menyenangi saya. Itu materi semua itu, ya. Tetapi ketika eudemonianya Aristoteles, dia mengatakan itu gabungannya, kebahagiaan rohani yang didukung oleh fasilitas jasmani yang bersifat materi. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kebahagiaan ketika kita berada dalam kesulitan hidup? Ada benarnya, ya. Karena ukuran kebahagiaan orang, ya, yang bersifat abstrak tadi yang sulit kita definisikan itu, masing-masing orang itu pasti berbeda. Nah, maka kita perlu melihat aspek kebahagiaan. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Kepuasan dengan variasi domain kehidupan atau wilayah kehidupan. Yang dimaksud dengan domain di sini adalah wilayah seperti diri sendiri, keluarga, teman, keuangan, dan jadi ketika kita bahagia memiliki keluarga, ketika kita punya banyak uang, ketika kita memiliki kehidupan yang menurut kita itu selalu kita itu senang di dalam, tapi wujudnya selalu materi, ya, kognitif ini. Sehingga kepuasan itu dari diri sendiri, pandangan yang mengenai diri kita, keuangan kita, kesehatan kita, pergaulan kita itu membuat kita tuh puas dengan apa yang kita miliki. Oh, saya senang di Jogja itu, teman saya orang filsafat semua. Ketika kita diskusi, bicara tentang filsafat, punya pandangan kritis. Saya senang memiliki teman-teman yang seperti itu. Ya. Itu kognitif aspeknya. Kalian merasa bahagia. Lalu ketika kalian liburan panjang, pulang enggak? Enggak, kampung dah enak, enggak ada teman diskusi. Enggak ada menariknya. Gitu kan. Sementara saya di Jogja menemukan itu. Ini aspek kognitif. Ya. Atau ketika kalian sambil kuliah, kalian bekerja. Banyak saya temukan mahasiswa API itu jadi kerja di kafe-kafe bagus, saya dukung itu. Sambil kuliah kerja. Bahkan ada 2 bimbingan saya ini skripsi juga. Mahasiswa API itu sedang bekerja. Bagus, saya dukung itu. Dan dia merasa puas ketika sambil bekerja, kuliahnya tetap jalan. Sambil dia kuliah, dia bisa nyambi atau sambil bekerja. Saya tanya, kamu nggak terganggu mas kuliahnya dengan membagi waktu seperti ini? Enggak pak, malah saya menikmatinya. Dan saya merasa senang ketika orang tua saya katakan, Pak, Bu, mulai sekarang saya nggak usah dikirim wesel karena saya sudah bisa mendapatkan uang sendiri. Saya bahagia pak ketika orang tua saya, waduh, anak saya kuliah saya sudah nggak mau dikirim duit, apalagi kalau sudah selesai kuliah. Bahagia deh. Ya walaupun itu kebahagiaannya bersifat kognitif. Yang kedua, aspek afektif. Apa itu? Yang menggambarkan pengalaman emosi dari kesenangan, kegembiraan, dan emosi positif lain. Jadi lebih kepada ekspresi hati kita, ya. Jadi tidak bendaan seperti tadi. Anda bekerja dapat uang, Anda bergaul dengan teman, banyak teman-teman diskusi. Tetapi aspek emosi kita itu,
Senangnya kita ketika misalnya bekerja keras, lalu dari hasil kerja keras itu mendapatkan hasil yang baik. Nah, hasil yang baik yang kita dapatkan itu lalu membuat kita terbayar rasanya kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi saat kita bekerja. Ya. Ada misalnya orang yang waktu mau ujian tertekan sekali, ujian skripsi kah, tesis kah gitu kan. Dan dia melakukannya dengan penuh kesungguhan supaya hasilnya maksimal. Saat ujian, menjelang ujian itu bola-bali ke kamar mandi gitu. Nggak pengen pipis tapi pengennya pipis gitu kan sering gitu, ya. Karena grogi kan, nervous. Tapi sebaliknya begitu ujiannya selesai dan mendapatkan nilai yang di luar ekspektasi dia hanya mengira paling saya dapat amin ini. Tapi ternyata dia dapat A. Dari dia habis diumumkan Anda selamat lulus ujian skripsi dapat nilai A, ya. Kemudian Anda berhak menyandang gelar sarjana mulai saat ini. Dari jam 10 dia ujian sampai jam 5 sore perutnya nggak lapar-lapar, lupa makan, seneng, yang ada seneng. Kalian pernah nggak ngalami gitu? Nah kan, saking senengnya makan tuh nggak ada teman ngajak foto, foto dulu gitu kan. Terus ada teman-teman yang nanya, gimana ujian kok bisa hasilnya begitu? Lupa, karena kita merasa bahwa perjuangan keras yang kita lakukan itu ternyata tidak sia-sia. Dan perasaan senang itu, ya, itu adalah aspek afektif, ya. Ketika kalian meluapkan kebahagiaan itu yang digambarkan dengan senyum saja, gitu. Senang selamat, selamat, gitu kan. Dan ketawa, senang lah pokoknya. Tapi coba kebalikannya, Mas. Ketika kalian menghadapi sesuatu lalu tidak berhasil, gitu. Sama. Selera makan nggak ada sama ya. Kalau tadi bukan nggak ada selera, memang nggak lapar gitu, kenyang aja bawaan. Selera makan nggak ada, yang ada adalah kemurungan, hilang rasa gairah untuk melakukan sesuatu, karena kena aspek afektif kita. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kebahagiaan ini bisa kita lihat yang bersifat rohani, bisa kita melihat dalam aspek materi, ya. Tergantung bagaimana kita melihat kebahagiaan itu sendiri. Baik, lalu kemudian apa ciri kebahagiaan? Orang bahagia itu bukan nggak punya ciri. Kalau kalian tanya bentuk bagian itu apa sih, gitu kan? Jadi ada yang nanyakan gitu ya. Mudah sebenarnya. Jadi orang tuh banyak syukurnya, ya. Perasaannya optimis terhadap masa depan. Itu orang yang bahagia. Coba kalau ada orang yang putus cinta, kira-kira dia optimis nggak masa depannya kalau dia kecewa? Enggak. Gimana? Semua laki-laki sama, gitu kan? Udah pesimis aja tuh bawaannya perempuan gitu kan. Perempuan itu sama. Nah, jadi kalau kalian optimis masa depan kalian selalu bersyukur dengan apa yang ada kalian miliki itu, paling tidak kalian masih punya ciri bahagia ya, menurut teorinya ya. Tapi kalau kalian sudah pesimis dengan hidup kalian, saya gini aja lah, Anda itu masuk kategori orang tidak bahagia. Yang kedua, religiusitas, keinginan untuk bersosialisasi, ya. Dan ketiga yang keempat. Jadi orang yang bahagia itu biasanya lebih religius. Loh Pak, ada orang yang hidupnya itu bahagia karena senang-senang gitu. Nah, ini kalian harus bedakan itu, ya. Saya sudah pernah katakan kemarin sebelum kalian presentasi, kalian nggak nyimak video saya di falsafah kebahagiaan itu, masih ada YouTube di UIN, channel YouTube UIN, Masjid Kampus. Saya membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Nah,
Pertanyaan saya, kesenangan dan kebahagiaan sama nggak? Beda. Kesenangan apa mas? Perasaan senang. Kalau bahagia, perasaan bahagia. Apa mas? Kalau menurut kamu? Ya, oke. Jadi bisa begitu mas ya. Jadi senang itu hanya bahagian dari kebahagiaan. Karena di dalam kebahagiaan itu pasti ada kesenangan. Tetapi dalam kesenangan belum tentu ada bahagia. Kalau catat itu ya. Bukan quote saya hari ini loh ya. Tapi itu materi yang pernah saya sampaikan di channel YouTube Win. Jadi maksud saya begini, ada orang pikirannya stres, banyak tekanan, lalu dia apa namanya yang dia lakukan? Saya mau dugem, gitu kan? Kenapa dugem? Ya, biar saya bisa senang. Orang secara naluriah mengatakan saya akan mencari kesenangan dengan dugem, itu betul. Tapi coba, ada nggak orang? Saya ada masalah ini, hidup saya susah, ada tekanan hidup. Saya akan mencari kebahagiaan dengan dugem. Dia tidak memakai kata kebahagiaan, tapi dia mengatakan kata senang. Karena bersenang-senang dengan berbahagia itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kalian meraih kebahagiaan itu, kalian dapat senang dalam hidup kalian. Bersenang-senanglah dengan kebahagiaan itu. Tapi ketika kalian bersenang-senang, itu sesungguhnya kalian belum tentu kalian bahagia. Karena ada pseudo happiness. Nah ini teori-teori penting buat kalian saya kasih ya. Pseudo happiness ini adalah kebahagiaan semu. Orang yang pura-pura bahagia. Ada teman kalian lebih dulu menikah dari kalian. Ngapain kuliah? Saya mau menikah. Enak, saya dikasih duit oleh suami saya, ini perempuan misalnya kan. Kemudian duit saya banyak, hidup saya enak gitu kan katanya. Tapi ternyata faktanya dia adalah istri kedua dari suaminya. Tapi dia menggambarkan ke kalian pura-pura bahagia. Pseudo happiness. Padahal yang happiness itu as-sa'adah ya, dalam teorinya Ibnu Miskawai itu aktualisasi kebahagiaan itu sendiri dalam sikap, tenangan hati. Di dalam hati, kebahagiaan itu ada dalam hati ya. Kemudian dalam sikap, tadi emosi gitu ya. Itu kita raih semuanya. Karena Ibnu Miskawai itu dia merujuk pada Plato, pada Aristoteles. Ya, ada dalam hati dan ada di dalam sikap dan tindakan yang kita ada. Nah, maka kalau yang ketiga ini orang-orang yang beragama itu biasanya orang-orang yang lebih berbahagia. Makanya kalau orang-orang yang tidak beragama itu lebih cenderung tidak bahagia karena dia tidak tahu tempat pelariannya ketika ia menghadapi masalah dalam kehidupan. Kenapa orang-orang Korea banyak bunuh diri? Karena kebanyakan mereka tidak beragama. Ya, kenapa orang Jepang suka harakiri? Karena mereka kebanyakan tidak beragama. Ya, jangan dikira orang Korea itu Buddha agama, tapi hanya berapa puluh persen, hanya sekitar 30% Buddha. 40% lebih itu mereka tidak beragama. Jepang juga sama, karena kecenderungannya negara-negara maju itu sekarang seperti itu. Eropa, Amerika, orang tidak beragama. Dan masyarakat yang religius lebih cenderung mereka itu memiliki kebahagiaan. Ketika mereka tidak menemukan kebahagiaan secara duniawi, lalu mereka mencari kebahagiaan dalam unsur agama atau religiusitas. Kenapa? Nggak apa-apa saya nggak bahagia di dunia, tetapi Tuhan menjanjikan saya surganya. Lalu yang berikutnya adalah sehat fisik dan psikologis. Orang-orang yang sehat adalah orang yang bahagia. Kita ada saja luka sedikit di tangan kita, perih gitu, itu membuat kita tidak nyaman. Tidak usah luka lah ya, sakit gigi saja gitu. Gigi itu dah orang yang ketawa kita yang marah gitu loh. Padahal orang ketawa sendiri kan, kenapa kita yang marah?
Tapi kita sudah sensi saja kan bawaannya kan. Maka kalau ciri bahagia fisik itu makanya itu yang penting. Di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Kalau ingin kita bahagia itu ya jiwa kita sehat, ya fisik kita juga harus sehat dong. Jadi man sano in corpore sano itu benar-benar terbukti itu, ya. Al-aqlus salim fi jismis salim, gitu kan. Nah, ini dari kacamata ciri kebahagiaan. Nah, sekarang kita lihat, kita bicara tentang kebahagiaan ya, karena kalau kita bicara tentang kebaikan tidak sempat ini. Karakteristik orang yang bahagia. Ini teorinya. Apa karakteristik orang bahagia? Kalau Anda memiliki ini ya, Anda insya Allah bahagia tuh. Walaupun bukan satu-satunya ini ya, masih ada yang lain banyak. Saya yang mendengar beberapa bacaan ya. Menghargai diri sendiri. Hargai dong diri Anda. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Ya hargai diri itu ya kita yang membuat diri kita itu berharga. Ada orang yang merendahkan dirinya sendiri, marwahnya direndahkan, dia nggak masalah. Berarti tidak punya harga diri. Kalau Anda ingin mahal diri Anda, ya hargai dong diri. Masa diri kita sendiri nggak kita hargai? Yang berikutnya adalah optimis. Ya, karakter orang yang bahagia tuh selalu optimis menghadapi masa depan. Saya gagal hari ini, oh nggak masalah, masih ada kesempatan kedua. Ya, saya masih sekarang gagal, besok harus berhasil. Itu loh, bahagia itu orang-orang seperti itu. Tapi ketika Anda mengatakan kamu gagal, terus gimana? Ya sudahlah, berarti memang nasib saya seperti ini. Itu orang-orang yang jauh dari bahagia. Ya, orang Jabariyah. Ya. Dalam ilmu kalamnya, ya. Nyerah, nggak ada dia sifat-sifat optimis sama sekali. Ini karakternya ya, kalau Anda ingin meraih kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah terbuka. Orang yang bahagia itu orang yang terbuka pikirannya. Dikritik, dicela oleh orang lain, tidak apa-apa, dia tidak merasa sedih. Makanya kalau filsuf itu bicara ya kebanyakan begitu, orang yang berpikiran filsuf mampu mengendalikan diri. Ya, jadi orang yang bahagia itu terkendali hidup. Ya, kalau orang yang bisa terbawa arus dan dia larut dalam arus itu, sesungguhnya orang itu tidak bahagia. Jadi ini kalau kita ingin memiliki karakter bahagia itu gitu, kendalikan diri kita. Kalau kalian misalnya menghadapi tantangan hidup kalian dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga nanti misalnya ya, pandailah mengendalikan diri. Karena biasanya ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan mudah jatuh begitu saja. Hanya karena satu tindakan. Kenapa? Karena tidak terkendali. Jadi kalau kita diberi nafsu itu kan dia ingin melepaskan diri dari ikatan. Tetapi nafsu itu harus diatur oleh yang namanya nalar kita. Jangan lakukan itu. Itu tindakan tidak baik. Baik kita menggunakan akal kita. Nah, akal kita yang bisa membedakan mana yang baik. Apa mau kamu hancur, kamu karirmu gara-gara tindakan kamu yang kamu lakukan hanya beberapa menit saja. Tapi nyatanya orang kan tidak berpikir ke arah situ. Saat dia mengubah nafsunya, lepas kendalinya, dia nggak mikir. Pokoknya saya balas, pokoknya saya harus lakukan tindakan. Dan akibatnya selalu berakhir dengan seperti itu, penyesalan. Dan orang-orang yang mengalami penyesalan tentu adalah orang yang tidak berbahagia. Ya, terakhir ini faktor-faktor pembentuk kebahagiaan. Jadi kalau secara materi itu banyak ya. Jadi ada uang, ya, ada usia, ada kesehatan, ada cinta. Ini penting ini. Kalau kalian ingin dibentuk kebahagiaan kalian dengan baik itu, milikilah cinta. Karena cinta itu yang membuat kita hidup. Ya, karena hidup tanpa cinta itu ya dunia ini sepi lah ya. Oke, saya kira sampai sini ya, kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu lagi Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.